Assalamualaikum. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Keragaman yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh agama, suku bangsa, dan bidang pekerjaan. Keragaman agama terjadi karena letak Indonesia yang cukup strategis. Dari segi suku bangsa, Indonesia merupakan negara kepulauan yang menyebabkan munculnya beragam suku di Indonesia. Dari bidang pekerjaan, keragaman muncul karena dipengaruhi kondisi alam dan kebutuhan manusia. Sebagai contoh, misalnya masyarakat yang tinggal di dataran tinggi tentu memiliki aktivitas dan kebutuhan yang sedikit berbeda dengan masyarakat yang tinggal di pantai. Namun, keragaman yang ada di Indonesia itu merupakan kekayaan bagi negara kita. Kita harus saling menghormati dan menghargai agar tercipta persatuan dan kesatuan di Indonesia. Nah, sikap persatuan dan kesatuan dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, mau berteman tanpa membedakan agama dan suku bangsa. Kedua, bersikap toleransi, artinya menghormati teman yang sedang beribadah, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah, ya. Kalau teman sedang beribadah, kita tidak boleh mengobrol di dekat teman yang sedang beribadah itu karena mengganggu konsentrasinya. Lalu selanjutnya tidak mengejek atau mengganggu teman karena berbeda. Misalnya logat teman kita itu berbeda dengan bahasa kita, itu tidak boleh kita ejek, tidak boleh kita hina, tidak boleh kita bercandaan. Selanjutnya, menghargai dan menghormati setiap pekerjaan yang kita temui. Misalnya kita kalau di jalan suka bertemu sama petugas kebersihan ya di jalanan atau di sekolah, itu kita harus menghargai dan menghormati, tidak boleh menghina, tidak boleh menganggap remeh, tidak boleh merendahkan. Keragaman suku di Indonesia itu banyak sekali ya. Salah satu sikap untuk menghargai keragaman tersebut, yang pertama adalah menghormati orang yang berasal dari suku lain. Kedua, menerima perbedaan fisik. Setiap suku pasti ada perbedaan di setiap sukunya ya, di fisiknya ya. Lalu kita harus merasa bangga pada semua suku yang ada di Indonesia karena itu merupakan kekayaan di negara kita. Yang keempat, berteman tanpa membedakan asal suku bangsa. Jadi kita harus berteman sama siapa saja ya. Yang kelima, mendukung kegiatan masyarakat walaupun berbeda sukunya. Saat berinteraksi dengan orang lain, manusia membutuhkan bahasa untuk berkomunikasi. Walaupun memiliki bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia, di Indonesia juga memiliki beragam bahasa daerah loh, banyak ya. Sikap yang dapat kamu lakukan sebagai siswa untuk melestarikan bahasa daerah, yang pertama, kamu harus bangga saat menggunakan bahasa daerah, tidak usah malu ya. Yang kedua, menghargai teman yang sedang menggunakan bahasa daerahnya, jadi nggak perlu diejek, ih ngapain sih pakai bahasa daerah gitu, nggak perlu ya, seperti itu, biarkan saja. Yang ketiga, kita mau mempelajari bahasa daerah lain. Kamu misalnya orang Jakarta, mempelajari bahasa Jawa itu suatu yang wow ya di zaman sekarang ya. Lalu yang keempat, tidak menghina bahasa daerah lain. Ada 6 agama yang diakui secara resmi di Indonesia, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pemeluk agamanya memilih hak untuk memeluk agamanya masing-masing. Setiap agama memiliki cara beribadah, kitab suci, dan tempat ibadah yang berbeda. Kita mulai dengan keragaman agama Islam. Hari besar agama Islam adalah Idul Fitri, Idul Adha, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, dan juga Tahun Baru Islam. Kitab sucinya bernama Al-Quran, tempat ibadahnya disebut masjid.
Agama Katolik, hari besarnya Paskah, Isa Al-Masih, dan Natal. Kitab sucinya dinamakan Alkitab, tempat ibadahnya dinamakan Gereja Katolik. Selanjutnya agama Kristen. Hari besarnya sama dengan Katolik ya, Paskah, Isa Al-Masih, dan Natal. Alkitabnya juga sama. Lalu tempat ibadahnya adalah Gereja Kristen. Agama Buddha, hari besarnya adalah Waisak, Katina, Magha Puja, dan Asada. Kitab sucinya adalah Tripitaka, sedangkan tempat ibadahnya dinamakan Vihara. Agama Hindu, hari besarnya Nyepi, Galungan, Kuningan, Saraswati, Pagerwesi, dan Siwaratri. Untuk kitab sucinya dinamakan Weda, sedangkan tempat ibadahnya dinamakan Pura. Agama Konghucu, hari besarnya tahun baru Imlek, Cap Gomeh, Keng Tikong, dan wafat Nabi Konghucu. Untuk kitab sucinya dinamakan Wujing, Sishu, dan Shoujing. Tempat ibadahnya namanya Klenteng. Semoga teman-teman paham ya dengan penjelasan tadi. Alhamdulillah kita sudah selesai di materi ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum.